Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat, Ibu Menia Rahma Samsudina, selaku dosen akuntansi menengah 1. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 8 akan mempresentasikan materi bab 14 tentang non-current liabilities atau liabilitas jangka panjang. Nah, sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Nadia Valencia Sitorus dengan NPM akhir 271, Agnes Manogi Yulianti Simbolon dengan NPM akhir 321, Valentian Aurelia Citrahati Sebua dengan NPM akhir 332, dan Ursara Rahmawati dengan NPM akhir 341. Nah, selanjutnya, non-current liabilities atau liabilitas jangka panjang adalah kewajiban perusahaan yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun sejak tanggal laporan keuangan. Nah, liabilitas ini biasanya digunakan perusahaan untuk memperoleh pendanaan jangka panjang yang mendukung kegiatan operasional maupun investasi. Beberapa contoh liabilitas jangka panjang antara lain bonds payable atau utang obligasi, long-term notes payable, mortgage notes payable, kewajiban pensiun, dan kewajiban sewa. Selanjutnya terdapat bonds payable atau utang obligasi, yaitu obligasi tersendiri merupakan surat utang yang diterbitkan perusahaan sebagai cara memperoleh dana dari investor. Nah, investor yang membeli obligasi pada dasarnya memberikan pinjaman kepada perusahaan. Dalam penerbitannya, obligasi harus melalui beberapa tahapan seperti menunjuk underwriter atau penjamin emisi, memperoleh persetujuan regulator, menjalani proses audit, menerbitkan prospektus, dan mencetak sertifikat obligasi. Nah, selanjutnya terdapat penentuan harga obligasi. Harga jual obligasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu penawaran dan permintaan pasar, tingkat risiko perusahaan penerbit, kondisi pasar modal, dan kondisi ekonomi secara umum. Selain itu, terdapat 2 jenis tingkat bunga obligasi. Pertama adalah state rate atau coupon rate, yaitu tingkat bunga yang tercantum dalam kontrak obligasi. Nah, yang kedua adalah market rate atau effective yield, yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan investor sesuai dengan risiko investasi yang ditanggung. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bonds payable atau utang obligasi, yaitu perhitungan bunga obligasi. Yang pertama ada bunga yang dibayarkan. Jadi bunga dibayar sama dengan nilai nominal dikali state rate. Yang kedua ada beban bunga yang dicatat, yaitu beban bunga sama dengan carrying amount dikali market rate. Nah, perhitungan ini menjadi dasar metode bunga efektif dalam akuntansi obligasi. Kemudian obligasi pada nilai nominal. Nah, obligasi diterbitkan pada nilai nominal apabila tingkat bunga pasar sama dengan tingkat bunga nominal. Dalam kondisi ini, harga jual obligasi sama dengan nilai nominalnya, sehingga tidak terdapat diskonto maupun premi. Contoh pada kasus Santos menunjukkan obligasi sebesar 100.000 dengan bunga 9% ketika tingkat bunga pasar juga 9%. Kemudian ada obligasi dengan diskonto. Pengertian diskonto yaitu diskonto terjadi ketika obligasi dijual di bawah nilai nominal karena tingkat bunga pasar lebih tinggi daripada tingkat bunga nominal obligasi. Investor menuntut tingkat pengembalian yang lebih besar sehingga harga obligasi turun. Nah, karakteristiknya yaitu pertama, market rate lebih besar dari state rate. Yang kedua, harga jual lebih kecil daripada harga nominal. Dan yang terakhir ada nilai yang dibayar saat jatuh tempo lebih besar daripada kas yang diterima saat penerbitan. Obligasi dengan premi. Yang pertama ada pengertian premi. Nah, premi terjadi ketika obligasi yang dijual di atas nilai nominal karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga pasar. Investor bersedia membayar lebih tinggi karena kupon bunga yang diterima lebih menarik. Nah, karakteristiknya yaitu state rate lebih besar daripada market rate, harga jual lebih besar dari nilai nominal, dan jumlah yang dibayar saat jatuh tempo lebih kecil dibanding dana yang diterima saat penerbitan.
Lalu ada effective interest method. Nah, metode bunga efektif digunakan untuk mengamortisasi diskonto maupun premi selama umur obligasi. Metode ini menghasilkan pengakuan beban bunga yang lebih mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya dibandingkan metode garis lurus. Karakteristik metode ini yaitu pertama, ada beban bunga dihitung menggunakan market rate. Yang kedua, diskonto menambah nilai tercatat obligasi setiap periode. Yang ketiga, premi mengurangi nilai tercatat obligasi setiap periode. Dan yang terakhir, ada nilai tercatat pada akhir masa obligasi akan sama dengan nilai nominal. Di slide ini saya akan menjelaskan long-term notes payable. Long-term notes payable merupakan vessel buyer yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun. Perlakuan akuntansinya mirip dengan obligasi. Vessel dinilai berdasarkan present value arus kas masa depan berupa pokok dan bunga, diskonto atau premi diamortisasi selama umur vessel. Selanjutnya ada zero interest bearing notes, merupakan vessel yang tidak mencantumkan bunga secara eksplisit. Selisih antara nilai nominal dan kas yang diterima dicatat sebagai diskonto dan diamortisasi menjadi beban bunga selama umur vessel. Karakteristiknya yang pertama, tidak ada bunga yang dibayarkan secara periodik. Yang kedua, beban bunga tetap diakui melalui amortisasi diskonto. Yang ketiga, nilai kini digunakan untuk menentukan nilai awal vessel. Selanjutnya ada interest bearing notes. Interest bearing notes merupakan vessel yang mencantumkan tingkat bunga tertentu. Jika tingkat bunga pasar lebih tinggi daripada tingkat bunga nominal, vessel diterbitkan dengan diskonto. Sebaliknya, jika lebih rendah, maka diterbitkan dengan premi. Selanjutnya ada note used for property, goods, and or service. Vessel dapat diterbitkan sebagai pembayaran atas properti, barang atau jasa. Tingkat bunga yang tercantum dianggap wajar kecuali yang pertama, tidak ada tingkat bunga yang dinyatakan. Yang kedua, tingkat bunga tidak wajar. Yang ketiga, nilai nominal berbeda secara material dengan nilai wajar transaksi. Jika nilai wajar tidak dapat ditentukan, perusahaan menggunakan imputasi tingkat bunga berdasarkan yang pertama tingkat bunga instrumen serupa, yang kedua risiko kredit, yang ketiga jaminan, yang keempat jadwal pembayaran, yang kelima prime interest rate. Selanjutnya ada mortgage notes payable. Mortgage note adalah vessel yang dijamin dengan aset tetap atau properti sebagai jaminan pinjaman. Hipotek merupakan salah satu bentuk utang jangka panjang yang paling umum digunakan perusahaan. Jenis mortgage ada dua, yang pertama fixed rate mortgage, yang kedua variable rate mortgage. Extinguishment of long-term liabilities. Pertama ada pelunasan sebelum jatuh tempo. Perusahaan melunasi utang menggunakan kas sebelum tanggal jatuh tempo. Keuntungan atau kerugian diakui berdasarkan selisih antara carrying amount dan harga pelunasan. Kedua, ada pelunasan dengan aset atau sekuritas. Utang dapat diselesaikan dengan cara menerbitkan saham kepada kreditur. Selisih nilai wajar dan nilai tercatat diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Ketiga, ada modifikasi syarat utang. Restrukturisasi utang dapat dilakukan melalui yang pertama penurunan bunga, kedua perpanjangan jatuh tempo, ketiga pengurangan pokok utang, dan keempat ada pengurangan bunga yang masih harus dibayar. Selanjutnya ada fair value option. ESB memperbolehkan perusahaan menggunakan fair value option untuk sebagian besar aset dan liabilitas keuangan. Liabilitas dicatat pada nilai wajarnya dan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dilaporkan dalam laba rugi. Selanjutnya ada off-balance sheet financing. Off-balance sheet financing adalah teknik pembiayaan yang memungkinkan perusahaan memperoleh dana tanpa mencatat kewajiban tertentu dalam neraca. Bentuknya non-consolidated subsidiary. Selanjutnya ada special purpose entity. Selanjutnya ada penjajian dan pengungkapan liabilitas jangka panjang. Informasi yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan harus meliputi yang pertama ada jenis liabilitas, kedua tanggal jatuh tempo, ketiga tingkat bunga, keempat ketentuan pelunasan, kelima hak konversi, keenam pembatasan kreditur, ketujuh ada aset yang dijaminkan, kedelapan ada nilai wajar utang, dan yang terakhir ada jadwal pembayaran masa depan. Terakhir ada analisis liabilitas jangka panjang. Yang pertama ada debt to asset rasio, mengukur persentase aset yang dibiayai oleh utang. Semakin tinggi rasio ini, semakin tinggi risiko perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Kedua ada times interest earned ratio.
mengukur kemampuan perusahaan membayar beban bunga dari laba operasional yang dihasilkan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya.